Ya, assalamualaikum adik-adik ya. Kita berjumpa lagi. Tapi kali ini saya membimbing adik-adik untuk mata kuliah sistem basis data ya. Baik, kita mulai lagi sistem basis data kita. Seperti yang saya kemukakan di grup WhatsApp adalah yang adik-adik pertama kali harus download dan install SAM dulu ya. Oke, ini ada SAM di sini. Ya, kalau misalnya adik-adik cari control panel dari SAM ya, bisa cari di sini SAM control panel gitu ya. Nah, itu nanti kita cari SAM. Nah, sampai muncul control panel seperti ini ya. Cari aja di searching ya control panelnya. Nah, nanti setelah itu kamu ini kan kalian masih start ya. Nah, tekan startnya adik-adik sampai akhirnya sama seperti saya. Kalau adik-adik kan awalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kan, start kan. Nah, kita tekan untuk hanya untuk dua hal, yaitu untuk Apache sama untuk MySQL. Kita klik dua-duanya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya ingin buat dua video ya. Di video pertama ini kita akan pakai membuat database lewat PHP admin ya. Cara praktisnya ya. Jika ada nanti kuis, saya izinkan adik-adik untuk pakai kuis atau UTS ya. Saya izinkan adik-adik untuk pakai PHP admin di kondisi tertentu ya. Cara praktisnya. Karena di dunia kerja, kalau jadi database administrator memang yang kita gunakan adalah PHP admin ini ya. Oke, caranya buka PHP admin bagaimana? Ya. Nah, misalnya ini saya buka ya. Lalu adik-adik klik di sini sebentar ya. Oke. Nah, adik-adik klik ini adik-adik ya. Di web browser kalian ketik localhost underscore php admin ya. Localhost underscore php admin. Oke. Nah, dia akan searching dulu asalkan SAM-nya tadi udah dinyalakan ya. Sama-sama start ya. Oke. Nah, dia akhirnya menuju ke sini adik-adik ya. Kalau adik-adik di sini mungkin bahasa Inggris ya. Saya ini salah apa komputer saya ya yang agak jadul, jadi diartikannya jadi bahasa apa nih, bahasa Jerman kayaknya ya. Nah, tapi kalau adik-adik di tempatnya masing-masing pasti pakai bahasa Inggris ya. Oke, kita sekarang akan bikin database pertama kita ya. Kita ambil contoh di sini ada kata new ya. Ada kata new di sini. New ya, new database. Saya nggak tahu di adik-adik bagaimana. Kita klik ya. Nah, sampai muncul seperti ini, kita buat database pertama kita. Misalnya kita mau bikin database kuliah ya. Mungkin jangan gini deh. Kita pakai nama adik-adik aja ya. Misalnya pakai Rizal 007. Jadi adik-adik bikin database ya. Di sini nama depannya adik-adik, nama panggilan ya, nama panggilan. Lalu ini adalah 3 nim belakang. Ya, kalau sudah oke. Klik oke di sini ya. Jangan terkecoh dengan bahasa Jermannya ya. Ini karena komputer saya komputer lama ya. Oke, klik. Ya, kita tunggu. Nah, di sini akhirnya sudah terbentuk adik-adik ya. Sudah terbentuk di sini database yang namanya adalah Rizal 007 ya. Nah, kita bikin dulu database-nya ya. Nah, di database itu terdiri dari banyak tabel adik-adik ya. Nah, sekarang kita untuk melihat tabelnya, kita bikin sebuah tabel lagi ya. Kalau di adik-adik baca di teori, database itu terdiri dari tabel-tabel yang saling berkaitan ya. Untuk satu, kita akan bikin dua tabel ya. Kita akan bikin dua tabel, tapi tabel pertama ini kita akan buat via PHP admin. Nanti di video kedua nanti kita akan bikin tabel tapi lewat CMD ya. Karena adik-adik juga harus latihan untuk antar muka nanti ya. Oke, misalnya di sini kita klik di sini adalah kita pakai nama tabel misalnya mata kuliah. Ya, ini mata kuliah ya. Oke. Misalnya di sini ini adalah jumlah kolom, kan tabel kan pasti ada berapa jumlah kolomnya ya. Nah, di sini misalnya kita bikin jumlah kolomnya adalah 7 ya. Mata kuliah 7. Oke. Kita oke kan.
Baik, sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita buat dia ini nama-nama kolomnya ya. Kita buat nama-nama kolomnya. Misalnya kita buat pertama kali itu adalah nomor aja deh ya. Nomor. Sebentar ya. Oke, kita bikin ini aja kode mata kuliah deh ya. Ini kita bikin kode mata kuliah. Jangan deh. Ya, kode mata kuliah aja ya. Setelah itu di sini nama mata kuliah. Nama mata kuliah, oke. Setelah nama mata kuliah, kita bikin dia ruangannya ya. Kita bikin dia di ruangan mana. Lalu di sini ada kita bikin kelas. Kelas dulu deh ya. Kelas ya, kita bikin kelas. Lalu di sini kita bikin ruangan. Lalu di bawahnya kita bikin dia dengan jam ya. Hari dulu ya. Kita bikin hari dulu. Setelah itu kita bikin jam. Lalu di sini kita tambahkan dengan kode dosen. Maksudnya dosen yang mengajar ya. Oke. Seperti ini ya. Misalnya di sini kalau ini adalah nama-nama kolomnya nanti di tabel. Nah, kita bikin nih tipe data dari kolom-kolom ini ya. Misalnya di sini ada banyak ya tipe datanya, ada varchar. Varchar itu adalah untuk tipe data yang sifatnya adalah tulisan ya. Ada teks, ini ada tanggal ya di sini. Kalau ada adik mau tanggal silahkan. Ada macam-macam nih di sini ya. Bahkan ada foto nih kalau mau ya. Ada foto dan lain-lain nih. Ada tanggal ya. Nanti kita akan belajar satu persatu nih di sini ya. Nah, kita bikin yang integer dulu. Ini misalnya varchar aja ya. Ini varchar. Oke, ini sebentar. Ini bukan. Oke, gini deh. Ini kita ganti kelas aja ya. Ini kita ganti kelas. Ini kita ganti ruangan ya. Ruangan. Terus ini hari. Ini kita ganti dengan jam. Hari, jam sama jumlah mahasiswa. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Ini varchar, ini juga kita buat jadi varchar. Ruangan ini juga kita buat jadi varchar juga. Hari ini kita buat dia menjadi varchar ya. ADS ya, huruf kan ya. Ini kan semua huruf ya. Jam ini, nah kalau jam ini berarti kita bikin apa nih ya? Jam itu kita pakai time ya. Oke, kita jam pakai time ya. Lalu jumlah mahasiswa kita bikin dia integer, jumlah mahasiswa yang ngajar di situ ya. Lalu ada kode dosen. Ini start time itu oke, date time. Oke, time aja ya. Hari sudah, ruangan juga udah. Oke, kode dosen kita bikinnya adalah varchar. Oke, misalnya seperti ini ya, Adik. Nah, ini adalah tipe datanya ya. Misalnya kita tadi kan coba-coba ini punya apa? Punya kolom ya, kolom mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini pasti punya tabel namanya mata kuliah. Nah, nanti di mata kuliah ini punya beberapa tabel ya. Ini adalah tipe datanya. Lalu di sini kita buat dia ada berapa
mata kuliah, ada berapa panjangnya ya, panjang datanya. Misalnya ini kita buat aja yang panjang-panjang aja ya, 20. Ini boleh, ini maksudnya ini ada berapa panjang datanya gitu ya, length datanya 20 bit misalnya gitu ya. Ruangan ini cukup 5 aja udah cukup nih ya. Jangan deh, 10 aja ya. Hari ini kita buat 10 aja, nggak ada hari ya yang lebih dari 10 huruf, ada nggak? Dari Senin sampai Minggu nggak ada ya. Semuanya maksimal 10 lah ya, kalau mau jaga-jaga 15 ya. Jam kita bikin aja dia 15 juga, sepanjang-panjangnya aja nggak apa-apa nih. Mau kalian isi 100 juga nggak apa-apa ya. Jumlah mahasiswa ini 10, ini 5 aja ya, kan nggak ada ya mahasiswa sampai puluhan ribu ya, gempor nanti nilainya. Kode dosen kita buat aja 20. Oke, seperti ini ya adik. Nah, ini adalah panjang datanya ya. Nah, ada juga di sini standar ya. Ini mau apa? Kalau gain, kalau adik-adik mungkin di sana adalah 0 ya, not 0 ya. Not 0 itu harus diisi. Jadi kalau 0 aja, 0 itu nggak apa-apa nggak diisi. Misalnya apa? Misalnya email. Nah, itu kan 0 ya. Nah, ini kita buat aja gain E aja, not 0 semua nggak apa-apa nih ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu. Ya, kalau sudah kita save ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa save dia. Apa nih? Maksimum is 6. Oh, ini jam itu harus 6 ya. Oke. Oke ya. Lalu kita save. Ya, ini akhirnya kita sudah membentuk di database apa tadi? Di database mata kuliah ada yang namanya adalah ini ya tadi. Apa nih namanya? Tabel ya, tabel yang namanya adalah tabel mata kuliah dengan apa nih? Nama-nama kolomnya adalah berapa nih? Ada 7 ya. Misalnya mau kita tambah lagi boleh ya. Kita mau tambah lagi ini. Misalnya ada nomor di sini juga kita boleh. Misalnya kita tambah lagi di sini ya. Itu oke, sebentar ya. Kita tambah lagi. Kalau mau tambah, nah ini bisa kita tambahkan ya. Mas kode dosen. Wah, ini oke, ini misalnya saya rubah ini jadi, sebentar ya, saya rubah dulu. Mata kuliah itu saya rubah jadi nomor ya. Cuman ininya jadi integer aja ya. Kita rubah jadi integer, oke. Nah, nanti kalau sudah ini jadi biarin begini ya. We definite. Oh, jangan deh. Bikin aja ya. Oke. Nah, kalau sudah kita save lagi. Ini untuk merubah-rubah ya. Spacer. Ini masalahnya bahasa Jerman sih ya. Saya juga lupa. Nah, misalnya mau kita sisipkan satu atribut lagi di sini ya. Nah, kita bisa pakai ini ya, Dek. Kita bisa pakai sisipan di sini ya. Misalnya kita mau bikin satu kolom lagi setelah nomor, misalnya gitu ya. Setelah nomor kita mau bikin oke ya. Nah, setelah nomor itu misalnya kita mau bikin apa? Satu kolom lagi, misalnya tadi adalah kode mata kuliah ya, varchar tadi ya. Nah, ini misalnya mau kita bikin jadi kode mata kuliah. Kita buat ini jadi sekitaran
kode mata kuliah itu panjangin aja 20 ya. Oke, kita space zone lagi. Oke ya. Nah, itu kalau ada perubahan akhirnya di sini kita lihat bahwa kode mata kuliah itu ya, tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah itu ada nomor, kode mata kuliah, kelas, ruangan, hari, jam, jumlah mahasiswa sama kode dosen ya. Nah, sekarang kita mau masukin sebuah data ke sini. Gimana caranya? Bisa kalau pakai PHP Medpin langsung aja. Kalau di sini kan namanya infugen ya. Kalau ada adik pasti di situ namanya adalah insert ya. Ini yang saya pakai ini komputer bahasa Perang Dunia Kedua ya, Jerman semua nih. Oke, ini insert ya. Kita klik insert di sini. Nah, kita masukin tuh misalnya 1 ya, nomor 1. Kode mata kuliah, misalnya kode mata kuliahnya itu adalah ABC 123. Kan dia kan tipenya varchar ya. Kelasnya misalnya kelas 2A. Ya. Ruangannya misalnya ruangan apa ruangannya enaknya ya? Ruangannya enaknya ruang 301. Harinya misalnya hari Senin ya. Jamnya, nah jamnya ini bisa pakai ini ya. Bisa pakai mau apa? Jam berapa? Jam misalnya jam berapa? Jam 16.20 ya. Boleh ya, jam 16.20. Oke, misalnya seperti ini ya. Jumlah mahasiswa misalnya satu kelas 40, boleh ya. Kode dosen misalnya kita ambil aja IN 212 ya. Oke, kita klik oke. Nah, oke. Nah, akhirnya kita lihat di sini ya tabel mata kuliah nih. Nah, di sini akhirnya tertulislah data pertama kita ya. Mau adik-adik tambahkan lagi boleh, ketik infugen, boleh silahkan ya. Mau apa lagi yang mau dijumlah ya. Nah, ini bisa kalian jumlahkan di bawah juga bisa nih kalau mau jumlahkan ya. Ini misalnya nomor 2, saya klik nomor 2 ya, kode mata kuliah misalnya ABC 411 deh ya. Kelas misalnya ruang 403. Oke ya. Kok kelas lagi? Oh maaf, ini kelasnya misalnya adalah kelas 2A. Kelas 2B deh ya. Ruangannya ruang 403. Oke. Terus harinya kita pilih hari Selasa, boleh ya. Jamnya jam berapa nih enaknya ya? Jam 15.30 deh ya. Oke. Seperti ini ya. Jumlah mahasiswanya ya misalnya 38. Kode dosennya misalnya IN 411. Oke ya, kita klik oke. Nah, di situ akhirnya kita di sini dapatkan di sini dua buah tabel ya. Oke, di sini ya IN 211 sama IN 4111 misalnya ya. Nah, misalnya kita mau bikin lagi di sini si mata kuliah tadi ya. Kita lihat nih. Di sini sudah ada terbentuk tabel lagi ya. Meher mana kemarin ya? Mata kuliah. Oh, di Rizal ya. Oke. Di Rizal ini kalau kita lihat di Rizal ya. Lalu kita klik di sini. Kita lihat desainer ya. Nah, ternyata di tabel Di tabel Rizal ini sudah terbentuk yang namanya entity ya. Kalau di teori ini namanya entitas, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari nomor, kode mata kuliah, kelas, ruangan, hari, jam, jumlah mahasiswa sama kode dosen ya. Dengan tipenya ini, tipenya integer, varchar, ya itu ya.
tipe-tipenya ini adik-adik ya. Baik, apa nih? Nah, kita kalau database itu nggak mungkin hanya satu tabel ya. Database itu adalah tabel-tabel yang saling berkaitan ya. Nah, ini baru video pertama ya. Di video pertama ini saya menggunakan PHP-MyAdmin dari segi kepraktisan ya. Kalau adik-adik nanti jadi database administrator, memang megangnya PHP-MyAdmin ya. Tapi kan adik-adik bukan hanya jadi database administrator, misalnya jadi software antarmuka ya. Nah, adik-adik harus mengetahui gak mungkin software antarmuka itu klik-klik PHP-MyAdmin itu gak mungkin. Ini pekerjaannya database administrator ya. Nah, di video kedua akan saya tunjukkan caranya SQL yang sebenarnya ya, yang buat adik-adik nanti menjadi software antarmuka ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini ya. Bukan, video kali ini, masih ada video lanjutan ya. Baik, saya tutup dulu ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.